Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur, aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti, sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu, kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fanny, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fanny. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fanny, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fanny, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai, aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Teman-teman, aku sudah dapat formulir pendaftaran kompetisi ulasan film. Kami bahkan tidak tahu pendaftarannya sudah dibuka. Sepertinya hadiahnya sampai jutaan rupiah loh. Kalian benar-benar berpikir segalanya akan beres hanya dengan mendaftar. Meskipun kalian daftar, kalian cuma bakal jadi pelengkap saja, buang-buang waktu. Sepertinya benar juga. Mendingan seperti aku, banyak jalan-jalan dan main selama kuliah itu lebih menguntungkan. Ya sudah, aku tidak jadi ikut, mengeluarkan waktu dan energi hanya untuk formalitas saja. Aku baru tahu ada tempat main game yang seru banget, ayo ke sana. Aku mau daftar, kalau mencoba saja tidak berani, jadi pelengkap pun tidak pantas. Aku juga, sini isi formulirnya. Halo Fanny, Rere, asrama sudah dikunci, bisa tolong panggilkan ibu asrama untuk bukakan pintu? Kamu dari mana saja? Tina memberiku tiket pertunjukan stand up comedy, baru saja selesai. Fanny, kamu sudah 3 hari berturut-turut tidak ikut kelas pagi. Kuliah itu tidak lengkap kalau belum pernah bolos. Iya, lagi pula aku main sampai malam benar-benar tidak bisa bangun pagi. Oh iya, kompetisi ulasan film kemarin kita semua lolos seleksi, termasuk kamu Tina. Loh, bukannya kamu bilang tidak daftar? Aku cuma iseng saja waktu itu. Bukan iseng, kamu sengaja menciptakan kesan tidak berusaha untuk menjatuhkan mental orang lain. Siapa yang terpancing, dia yang rugi. Kami juga sempat tergoda, tapi cuma Fanny yang benar-benar terjerumus. Coba pikirkan baik-baik, apakah cuma kamu yang benar-benar meninggalkan pelajaran? Akhir pekan ini ada acara di kebun binatang, aku punya beberapa tiket gratis, semua mau ikut. Aku tidak ikut, akhir pekan ini ada seminar berbagi pengalaman ujian dari guru Vino. Kita kan baru semester 1. Beri aku satu, aku mau pergi kencan dengan pacarku. Boleh, ini. Kenapa Tina ada di sini? Bukannya dia ke kebun binatang? Ketidakseriusannya hanyalah cara untuk membuat orang lain lengah. Tugas kelompok bagianku sudah hampir selesai. Fanny, jangan lupa ya. Oke. Fanny, belakangan ini kamu sering begadang ya? Wajahmu terlihat kusam sekali. Iya, kemarin aku menonton film sampai larut malam. Kamu cobalah ini. Terima kasih, ini cocok sekali buatku. Fanny, ayo kita berfoto. Bunga mawar di sekolah sedang mekar bagus sekali. Lalu tugasnya? Dengan kulitmu yang bagus begini, aku jamin fotonya akan cantik. Ayo cepat. Ternyata benar, ada orang yang berpura-pura santai di luar, tapi sebenarnya diam-diam berusaha dan mempengaruhi orang lain agar tidak belajar. Mulai sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Fanny, ku dengar kamu lolos seleksi PNS. Dari 3.000 orang, kamu salah satunya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Tina tidak lulus, dia bahkan gagal di lembaga pelatihan. Ku dengar dia mencoba membujuk kandidat lain untuk bermain-main, tapi malah dia sendiri yang gagal. Apakah di sekitarmu ada orang yang berpura-pura tidak berusaha seperti itu? Capek banget, aku minum dulu ya. Siapa nih yang naruh ini? Jangan-jangan surat cinta ya? Surat kutukan, siapa sih yang berani mengutukku? Jika ingin nasib buruk hilang, berikan surat ini ke orang berikutnya. Ini mah kelihatan banget bohongnya, aku nggak bakal percaya hal konyol begini. Aduh.
Hah, kok ampuh banget? Mending kamu cepetan cari orang lain buat dikasih surat itu. Bener tuh. Tapi ke siapa ya? Semuanya kan orang baik. Aku bakal merasa nggak enak kalau ngasih ke mereka. Minggir, Tuan Muda Vino datang. Kosongkan lapangan. Ayo semuanya minggir, kasih jalan buat Vino. Dasar preman kampus, mentang-mentang kaya bisa seenaknya sendiri. Bener banget, yuk kita pergi aja. Ayo Fanny. Aku masih ada urusan, kalian duluan aja ya. Kamu kan orang jahat, jadi nggak masalah kalau surat ini buat kamu. Hei, ada gosip besar nih. Apaan? Tuan Muda Vino dari jurusan 11 jatuh dari tangga pas mau beli camilan malam, kakinya patah. Wah, serius? Itu sih namanya karma. Surat kutukan itu beneran ampuh, nggak mungkin sesial itu kan? Tapi kenapa akhir-akhir ini dia sial terus ya? Fanny mana? Jangan-jangan Fanny suka sama si preman sekolah itu. Aku sudah tahu surat itu dari kamu, Fanny. Kita kan tetangga dari kecil, tega banget kamu ngerjain aku sampai begini. Aduh, aku juga nggak nyangka suratnya bakal sekuat itu efeknya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus tanggung jawab buat makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua urusanku. Nggak mau. Aduh, sekarang aku jadi orang cacat gara-gara kamu. Kamu puas? Iya deh, iya. Bulan ini semua urusanmu biar aku yang tanggung. Aku maunya mie sapi, tapi jangan pakai daging sapi. Tambahkan cabai dan ketumbar, beli lagi sana. Makan mie sapi tapi nggak mau dagingnya. Kamu sakit ya? Mie dingin ini aku cuma mau yang dari kantin kedua. Aduh, ini terlalu panas, beli lagi. Teh susu ini aku maunya gula 50%, kalau nggak pakai gula gimana minumnya, beli lagi. Vino! Ya sudah, aku sudah lama tidak keramas. Halo, siapa yang mau keramas? Dia, Kamu sendiri yang keramasin aku. jangan keterlaluan ya. Kalau surat kutukan itu aku laporkan, kira-kira kamu bakal kena hukuman tidak ya? Aduh, jadi anak muda itu memang enak ya. Apa? Ibuku bilang kalau peringkatku dari bawah lagi, kartuku bakal diblokir. Rasain, itu balasan karena kamu sok pamer. Fanny, bantu aku belajar sampai masuk 3 besar, nanti aku lepaskan kamu. Masuk 3 besar, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada digit saldo di kartu bankku. Banyak omong, mau aku laporkan tidak? Iya. Tuan Muda, hari ini kita belajar bab 3. Ayo bangun. Hafalkan hari ini, nanti aku tes. Banyak banget. Demi uang jajanmu, semangat ya. Salah, ulangi lagi. Aku tidak salah lihat kan, si pembuat onar sekolah lagi belajar. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Kalian jangan berani-berani ganggu Fanny. Keluargamu kaya, terus kenapa? Kalian pergi sana, Vino ada di bawah perlindunganku. Waktu kecil susah sekali ditindas, sekarang kok berubah drastis ya? Aduh, tenaga tanganmu kuat sekali. Kakimu sudah sembuh. Baru saja sembuh. Awas kamu ya. Vino, tunggu. Surat kutukan itu kamu yang taruh kan? Aku tahu itu. Aku cuma bercanda kok. Pergilah, jangan pernah sakiti Fanny lagi. Awalnya aku kira ini adalah kutukan kesialan. Tidak disangka, ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin Ya kenyang. sudah, kalau susunya. Susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat.
Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap bayar tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis. Aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fanny, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini. Yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya Fanny, dipakai. Konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu. Berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam. Kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fanny itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fanny, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, satu orang satu kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu. Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian, nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk, mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir, tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi. Apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar, saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya, dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku. Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali sampai kamu memberikan respon yang baru. Fanny, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk. Kalau gugup aku suka gagal. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fanny naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita?
Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu. Asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama Dia saja. memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? Satu lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini. Gunting kertas batu. Wah, Tina, kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan, ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah, kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja, kalau nggak dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik, Ayo lari. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang, perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru, catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal, untuk pertemuan pertama rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan.
Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Kamu pasti Fanny, teman sekamar baru kami kan? Cuaca sedang pengap begini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker, aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih? Jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini. Pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi. Aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar. Coba lihat dia, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini, ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Para kalian, lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang. Hilangkan tanda lahir. Kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil. Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampoku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu. Aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya?
Grup terbesar di kota ini adalah milikku. Aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya. Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fani, ini makanan kesukaanmu. Aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa? Hubungi CEO Vino sekarang. Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fani, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gratis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Fani, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosi. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fani, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosi juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman, aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosi. Mereka kan dulu berteman baik. Fani, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah. Aku tidak ikut. Aku lebih suka di asrama Ya saja. sudah, Kalau begitu kita saja yang menyambut Fani kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa. Dia masih mengira Rere dan Rosi adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku. Sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu? Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosi mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosi, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekkannya di belakang. Fani, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang. Lihat-lihat, fit chat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup.
Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka, tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau, memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming. Mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu. Mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai. Senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier. Siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba. Apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata. Aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya. Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosi yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosi. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosi selalu membantu membereskan masalahmu. Rosi, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosi mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama, pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosi hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosi yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosi ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung resikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk, ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai. Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus, Rosi punya keterampilan praktis, Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami.
Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu. Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol. Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan. Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari, kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide, ayo buka toko pakaian wanita via online, kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak, stok kita hampir habis. Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang, kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan. Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja. Coba tebak teman sekamar baru kita sampai jam berapa? Kalian ini kenapa sih kok malah mendiamkan aku? Apa ini kamar 403? Iya benar, kamu teman baru ya? Kalian habis berantem ya? Mending kamu jangan dengarkan dia itu tukang bohong. Kalian jangan ngomong yang enggak soal aku ke dia ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kita nggak pernah tahu mana omonganmu yang benar. Aduh, lututku sampai biru begini. Parah banget, kenapa bisa begitu? Mantan pacarku terus mengejarku. Pas aku nggak mau balikan, dia nangis sambil nampar dirinya sendiri. Serem banget. Terus, tiba-tiba hujan deras. Biar nggak terus dikejar, aku langsung berlutut di tanah. Keterlaluan, kalau dia datang lagi, aku bakal bantuin kamu. Apa lututmu sudah mendingan? Kamu juga lihat mantannya ngejar-ngejar dia. Mantan apa sih? Dia kan cuma tersandung tadi. Nih, aku beliin obat merah. Kamu benar-benar ya, asal ngomong aja. Kenapa kamu pakai masker? Sebenarnya kulitku ini spesial, tiap ganti musim seluruh kulit wajahku bakal mengelupas. Masa sih? Iya, aku nggak pernah pakai skincare. Nanti pas musim dingin selesai mengelupas bakal mulus sendiri. Ajaib banget ya, nggak kayak aku sering begadang, wajah jadi berminyak dan komedoan. Ya itu cuma jerawatan karena mukanya kurang bersih. Kamu kok percaya aja sih? Mulutmu itu nggak dapat dipercaya. Aku cuma bercanda, nggak tahu kalau Fanny bakal percaya semuanya. Lama-lama kita jadi nggak bisa bedain mana fakta, mana fiksi. Tenang, aku ini orangnya sangat teliti. Ayo makan permen, ini permen dari kakak sepupuku. Dia baru saja menikah dengan cowok ganteng di Amerika. Ini permen pernikahannya. Bukannya ini permen buat bagi-bagi keberuntungan ya? Harusnya buat yang mau menikah, kita kan masih jomblo. Oke, sebenarnya ini permen yang aku beli sendiri. Tabunganku selama kuliah sudah cukup buat aku pensiun dini setelah lulus nanti. Hebat banget. Coba lihat, bunga uangmu sehari cuma 3.000, buat beli bakpo saja nggak cukup, gimana mau buat biaya hidup? Ya kan aku cuma hiperbola. Coba hitung lagi, kalau kamu jajan sedikit saja, pokok tabunganmu bakal berkurang, bunganya jadi makin kecil. Akhirnya ada lawan buat si tukang bohong. Bu Guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya. Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil, sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain, kamu tahan-tahan saja dulu. Bu Guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini ku beri 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi, kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari jasa manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga, aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar.
Benarkah? Tapi ada syaratnya. Setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung. Kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai.